Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tugas yang kelima dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, materi yang berjudul Sistem Pengendalian Internal yang beranggotakan yang pertama itu Arifan Fikri, yang kedua Debbie Perdana, yang ketiga Fajar Agustin, yang keempat Nadia Fitri. A. Pengertian sistem pengendalian internal. Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal berikut ini. Yang pertama itu keandalan laporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisien operasional. Yang B yaitu sistem pengendalian internal menurut salah satu para ahli. Dalam hal ini demikian menurut Mulyadi menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. C. Tujuan SPI. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuannya adanya pengendalian internal, yaitu yang pertama menjaga kekayaan organisasi, yang kedua memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, yang keempat itu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Yang D jenis SPI. Dilihat dari tujuan tersebut maka sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian internal akuntansi, yaitu pengendalian internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya yaitu adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Yang kedua yaitu pengendalian internal administratif, yaitu pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen, atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya itu pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpanan yang ada, untuk kemudian diambil tindakannya. Peran penting SPI. 1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. 2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personal, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. 3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. 4. Membantu auditor dalam memastikan efektivitas. 5. Audit dengan keterbatasan waktu dan biaya audit. F. Keterbatasan SPI. Kekeliruan pengoperasian sistem atau mistake in judgment karena terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan, meskipun SPI sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah. G. Penanggung jawab SPI. 1. CSO. 2. Pihak ekstern seperti auditor independen serta lembaga otoritas yang lain. 3. Kelompok berperan besar. A. Manajemen. B. Dewan Komisaris dan Komite Audit. C. Auditor intern. D. Personel lain dalam organisasi. E. Auditor independen. F. Pihak luar lain seperti lembaga-lembaga otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya organisasi. Lingkungan pengendalian adalah kondisi lingkungan organisasi yang sehat untuk mendukung penerapan sistem pengendalian internal yang komponennya terdiri dari 1. Integritas dan nilai-nilai etika yang tertanam dalam budaya organisasi. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Peran dan pengaruh Dewan Komisaris serta Komite Audit. 4. Filosofi manajemen dan gaya operasi organisasi. 5. Struktur organisasi yang mampu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan baik. 6. Budaya dan aturan yang sehat dalam mekanisme penetapan otoritas dan tanggung jawab.
7. Kebijakan dan praktik yang sehat di bidang sumber daya manusia. 8. Pengaruh faktor-faktor ekstern organisasi. Selanjutnya I. Prosedur pemahaman sistem pengendalian internal. Pemahaman sistem pengendalian internal mencakup: pertama, memahami lingkungan pengendalian. 2. Memahami desain kebijakan dan prosedur masing-masing komponen sistem pengendalian internal. 3. Mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya, pemahaman dilakukan dengan cara: pertama, review pengalaman dengan klien dalam penugasan audit sebelumnya. 2. Wawancara dengan manajemen, staf, serta personel pelaksana. Ketiga, inspeksi dokumen dan catatan. 4. Observasi aktivitas dan operasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Perdana, BP 19010015. Saya akan melanjutkan materi yang telah disajikan. J. Elemen SPI. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. 2. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. 3. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Arti penting SPI. Arti penting SPI bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diakui dalam prosedur akuntansi, dan pengakuan tersebut makin luas sebagai alasan semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan. Informasi yang didapat dari SPI. Sistem pengendalian sistem klien dalam setiap siklus transaksi harus cukup memberikan kepastian yang layak bahwa transaksi yang tercatat adalah wajar. 2. Transaksi yang tercatat adalah sah. 3. Transaksi diotoritas sebagaimana mestinya. 4. Transaksi yang ada sudah dicatat. 5. Transaksi dinilai sebagaimana mestinya. 6. Transaksi diklasifikasikan sebagaimana mestinya. 7. Transaksi dicatat pada waktu yang tepat. 8. Transaksi dimasukkan dengan tempat ke dalam catatan pembantu dan diikhtiarkan dengan benar sebagaimana mestinya. 7. Transaksi dicatat pada waktu yang tepat. 8. Transaksi dimasukkan dengan tempat ke dalam catatan pembantu dan diikhtiarkan dengan benar